Silakan nomor mic 5 dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sururi dari Sumber Simo Boyolali dan dari Simo 2. Di sini mau tanya Pak Ustadz, bagaimana hukumnya menelan telur mentah? Hah? Apa? Hukumnya menelan telur mentah. Ya. Nggih. Nomor 2, titipan menika. Bagaimana hukumnya? Apakah umat Islam itu harus bisa membaca Al-Quran? Saya ulangi. Apakah umat Islam itu harus bisa membaca Al-Quran? Hukumnya bagaimana? Dan bagaimana kalau membaca Al-Quran itu hanya Latinnya saja? Ini hukumnya bagaimana? Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hukumnya menelan telur mentah. Ini biar strong gitu kan. Nah, telur kampung itu konon kabarnya bisa untuk meningkatkan fisik stamina. Wallahu alam betul apa tidak, kita juga tidak tahu. Hukumnya bagaimana? Boleh-boleh saja, monggo nek panjenengan kerso. Ya. Ini tidak ada perintah dari Nabi, tidak ada larangan dari Nabi, berarti sesuatu yang mubah, boleh. Kemudian yang kedua, apakah umat Islam itu harus bisa baca Al-Quran? Semaksimalnya. Kalau ternyata kenalnya Islam sudah usia sepuh misalkan, untuk belajar sebagaimana waktu dulu muda itu sulit. Maka faqra'u ma tayassara lakum minal Quran. Itu dalam sholat baca yang paling mudah. Itu semaksimalnya begitu. Kalau sudah usia sepuh, ya, memang Quran itu Allah mudahkan bagi siapapun yang mau berusaha, akan Allah tunjukkan jalan. Bahkan Nabi kita bersabda, barang siapa yang belajar Al-Quran kemudian dia terbata-bata, mengalami tingkat kesulitan yang tinggi, tetapi dia tidak putus asa, terus berusaha belajar, janji Nabi, falahu ajroni, dia dapat 2 pahala. Bagi yang belajar langsung lancar, dia dapat 1 kebaikan, 1 pahala. Oh, kalau begitu saya tak pura-pura terbata-bata saja, gitu. Itu Allah yang maha mengetahui, ben entuk 2 pahala. Kalau begitu saya tak berusaha atau pura-pura terbata-bata, itu Allah maha mengetahui. Diajari alif lam mim alama. Alif lam mim, alif lam mim, pendek terus, berusaha terbata-bata biar dapat 2 pahala. Itu Allah maha mengetahui. Tetapi bagi yang memang betul-betul kesulitan, ya tak betul, falahu ajroni, falahu ajroni, 2 pahala. Maka ini kitab suci kita. Sesulit apapun kita berusaha untuk belajar, terus jangan pernah bosan untuk belajar bisa membaca Al-Quran. Semaksimalnya, Allah tidak akan beri beban di luar kemampuan kita.
semaksimal kita. Semaksimal kita. Jangan pernah bosan berhenti untuk belajar Al-Quran. Setidaknya belajar cara baca panjang pendeknya. Makhrotnya, kalau bagi yang sudah sepuh-sepuh, makhrot itu sulit sekali, sangat sulit sekali. Apalagi yang sudah giginya ompong semua. Sudah kami sol-solen. Hampir kami sol-solen. Beliau ngendika bahasa ibunya saja, bahasa Indonesia atau bahasa Jawa, itu sudah tidak bisa cetha. Apalagi suruh makhrot. Ini hamas, ini syiddah, ini rokhwah. Sulit sekali sudah. Mengingat hamas, rokhwah, syiddah itu kelingan-kelingan gitu. Apalagi diajari sudah sepuh, diajari a, i, u, ba. Pakai kertasnya kabur, ba itu. Pakai tisu gini biasanya. A, i, u, ba. Belum lulus, randang sido-sido maca Quran nanti. Maka pengajar-pengajar tahsin di MTA, bijaksanalah panjenengan dalam ngajar tahsin. Jangan semua anak didik disamakan dengan kemampuan panjenengan. Likul kalimin nas ala qadri uqulihim. Bicara dengan lawan bicara sesuai kadar kemampuan. Kalau memang itu dalam usia-usia pendidikan, masih kecil, remaja, muda begitu, silahkan jenengan ai ubae tenanan. Sampai kabur ai ubah, urung lulus tidak apa-apa. Belum lulus tidak apa-apa. Karena itu masa usia belajar. Masih bisa untuk berubah. Tapi kalau jenengan ngajari bapak-bapak atau ibu-ibu seusia sepuh 50 ke atas, 60, 70, lah kok kon ai ubah nganti pener piye terusan? Berarti jenengan tidak menguasai kemampuan lawan bicara yang sedang jenengan ajari. Egois kalau begitu. Maka ini tahsin di kita ya, pengampu tahsin ini yang ngampu sepuh-sepuh, makhrotnya jangan angel-angel. Makhrotnya jangan angel-angel, jangan seperti ketika panjenengan mendidik siswa-siswi LPPT. Kalau ai ubah rodok kabur sidik ndak apa-apa. Bapa wali babna minal mubni. Itu orang tidak terlalu kol-kolah juga ndak apa-apa. Yang penting panjang pendeknya betul, tajwidnya, gunnahnya, idharnya itu betul. Jangan suruh ngapalkan ini syiddah, ini rokhwah, ini imalah. Lah sekarang sudah sepuh, mau mengingat bacaan itu, istilah-istilah itu sulit sudah. Sulit. Iki tadi bacaan apa ketemu, iki bacaan apa sidah, apa rokhwah. Untuk nyebut rokhwah saja sulit. Rauhah itu kan. Rokhwah, rauhah. Rokhwah, rauhah gitu kan. Sulit sudah. Maka pengajar-pengajar tahsin ini ya, di MTA, kebetulan panjenengan masih usia muda, bersyukurlah kepada Allah. Saat jenengan dalam usia prima, usia muda, Allah jadikan tahsin menjamur. Dulu waktu bapak-bapak kita, generasi awal dakwah di MTA, tidak ada namanya tahsin-tahsin itu. Pondok tahfidz itu hampir-hampir tidak ada. Dulu itu kita diajari untuk membedakan qaf dengan kaf,
ben cetha, nek qaf nyekluk. Kalau shot itu sampai sing shot, dulu begitu bentuk kemaksimalan kita, karena belum ada tahsin, tahfidz itu belum ada. Maka jangan nyalah ke. Wah itu masa guru daerah ihdinas siratal mustaqim. Kaya ngono dadi guru daerah. Sombong sekali panjenengan. Bersyukurlah kepada Allah. Saat jenengan di usia muda, usia prima, Allah hadirkan tahsin, menjamur di mana-mana ada. Di mana-mana ada. Dulu beliau-beliau itu tidak ada. Bahkan banyak yang otodidak gitu. Menurut pengakuan beliau, Ustadz Yoyo itu belajar baca Quran otodidak. Nggak ada gurunya. Otodidak. Ini betul-betul bahwa walaqad yassarnal Quran lidzikri fahal min muddakir. Beliau kenal bahasa Al-Quran meskipun beliau sendiri mengaku sudah frozen. Istilah bahasa Inggris beliau itu sudah frozen. Ya kalau kita kami sol-solen ibaratnya. Gimana mungkin? Beliau sudah sepuh otodidak. Otodidak sehingga makhrajnya tidak akan sesempurna panjenengan yang masih muda. Saya itu huruf dot, shot, dot itu mbok sampai kapan toh? Lidah saya nggak bisa naik ke atas. Pinggir lidah saya ini itu saya tahu teorinya gitu. Teorinya begitu, menyentuh ini gigi atas ini, geraham sini. Baik dua-duanya maupun salah satu tepinya. Tapi tidak bisa naik saya. Tidak bisa. Dicoba, sudah dicoba semaksimalnya. Maka jangan kemudian wah naik makmum di belakang imam yang makhrajnya masih salah-salah, sholatnya tidak diterima. Kata siapa? Apa kata panjenengan? Oh merubah arti. Coba sekarang. Kalau ihdinas siratal mustaqim dan ihdinas siratal mustaqim artinya kalau yang nyekluk itu jadi apa artinya? Coba saya tanya, shotnya yang singsot itu jadi apa artinya? Qafnya yang nyekluk artinya jadi apa? Inilah kemaksimalan bapak-bapak dulu. Biar tidak bercampur dengan kaf maka nyekluk. Lah, ini sudah puluhan tahun. Sampai beliau usia 65, sampai 66, hampir 70 baru tahsin ada. Barunya sudah puluhan tahun. Sudah berusaha. Nah nanti nek jenengan ajari AI ubak 10 tahun ora rampung gitu loh. Apakah mau baca Quran harus bisa AI ubak dulu? Maka pentingnya melihat siapa yang sedang diajari. Kalau yang diajari memang usia-usia produktif, dia memang tergabung dengan dalam LPPT kita, berarti dia menjadi siswa LPPT. Nah, itu silahkan dididik dengan standar LPPT. Namun jika beliau sudah memang sudah sepuh-sepuh, sudah diajari saja cara baca. Makhraj hanya diberikan saja. Makhraj, oh ini begini, namanya ini. Sudah, besok jangan ditanya. Loh ini ternyata ada Bapak Ibu. Sudah kita beri amanah, pokoknya ngajari semudah mungkin, semenyenangkan mungkin. Rasa terlalu wangel-wangel. Yang penting panjang pendeknya tajwid, idhar, ghunah, ikhfa, idgham bila ghunah dan lain sebagainya. Ternyata
Setelah beberapa pertemuan, besok ada ditanya satu-satu, ini apa bacaannya, ini rohwah apa sidah apa ini, akhirnya doram lebu wes. Iya, bukan yang bersangkutan malas masuk karena sudah berusaha semaksimal mungkin, tapi gurunya saja yang tidak mengetahui kondisi peserta didiknya. Wong sudah sepuh-sepuh kok suruh sidah, suruh rohwah, suruh imalah, suruh ini. Apa itu tidak penting? Penting. Penting itu. Saya tidak mengatakan tidak penting. Itu penting. Tetapi ingat, kalimin nas ala qadri uqulihim. Ajari sesuai dengan kadar kemampuannya. Artinya sesuai kemaksimalannya. Maka guru-guru tahsin jangan menyebabkan bapak-bapak yang ingin belajar baca Al-Quran jadi malas. Hanya gara-gara pressure, tekanan-tekanan yang jenengan berikan. Oh ini harus gini, harus gini, harus gini. Mosok ngono tok ora iso. Ngene gampange kaya ngene kok. Iya bagi jenengan. Bagi jenengan mudah. Tapi bagi bapak-bapak itu satu tingkat kesulitan luar biasa untuk 100% makhrajnya betul. Wong jenengan ajari panjang pendek saja itu juga mengalami kesulitan. Iya tak. Namun jangan khawatir Bapak Ibu. Jenengan terbata-bata tapi terus berproses, terus belajar, dapat 2 pahala. Dijanjikan dari Nabi tadi, dapat 2 pahala. Nah itu kitab suci kita. Maka semaksimal mungkin kita berusaha untuk belajar cara membacanya. Karena kalau bukan kita siapa lagi? Kalau umat Islam tidak semangat untuk belajar membaca Al-Quran, apalagi Islamnya sejak lahir sudah puluhan tahun jadi orang Islam tapi tidak punya ghirah untuk belajar Al-Quran, maka keislamannya ya eman-eman, belum sumul. Tadabbur Quran itu penting. Baca. Kemudian bagaimana jika baca Quran hanya Latinnya saja? Maksudnya pripun? Baca maknanya atau baca Arab tapi ditulis Latin. Arab ditulis Latin. Bagaimana? Ya semaksimalnya begitu. Kalau memang saat ini baru itu mampunya, terus meningkat. Alladzina. Kalau jenengan baca Latinnya itu banyak bingungnya nanti. Ya. Apalagi kalau Latinnya dengan ejaan zaman sekarang. Alladzina, zal itu kalau tulis Latin ejaan sekarang itu huruf Z, bawahnya ada titik, bawah atau atasnya gitu lupa saya, itu ada titiknya. Kalau dulu zal itu dengan DZ. Ejaan dulu itu DL itu untuk apa? Dot DL. Sekarang dot itu bukan DL tapi D bawahnya titik. Jadi huruf D di bawahnya dikasih titik, itu dot. Dulu sa itu TS. Sa. Iya, sa itu TS dulu. Kalau ejaan zaman sekarang, sa itu huruf S, huruf S bawahnya pakai titik. Ejaan zaman sekarang. Kalau jenengan baca Latinnya dengan yang ejaan sekarang, tidak akan bisa baca. Tidak akan bisa baca itu, karena sudah beda. EZD-nya beda, transliterasinya beda. Oleh sebab itu brosur-brosur kita masih mempertahankan ejaan lama. Kenapa? Biar
tidak hanya bisa dibaca oleh generasi saat ini saja. Sehingga generasi yang sudah di awal-awal tetap bisa membaca. Dengan perhatikan brosur kita itu ya, DL itu masih dipakai, DH masih dipakai, SA itu ya TS, ZAL itu ya DZ. Ejaan kita masih pakai itu. Nah, kalau memang saat ini baru seperti itu, sah-sah saja, boleh-boleh saja, tapi tingkatkan untuk bisa belajar membaca Arabnya. Mudah kok, mudah. Mudah, pelan-pelan, tidak apa-apa, nanti terbata-bata dapat 2 pahala. Dapat 2 pahala. Kebaikan Al-Quran. Semua yang diikat, ditautkan dengan Al-Quran itu pasti baik. Bahkan sampai kita belajar membacanya terbata-bata pun penuh dengan kebaikan. Ada 2 pahala. Jadi, apapun itu yang ditautkan, ada sangkut pautnya dengan Al-Quran, pasti baik. Oke, ditingkatkan. Sudah sepuh, tidak apa-apa. Nah, tetap proses belajar, semangat. Dicatat kebaikan di sisi Allah. Ya, ada lagi?